Yakub dari penipuan menuju kepada iman yang sejati. Yakub tinggal di tanah Syria selama 20 tahun dan bekerja pada pamannya Laban. Di sana ia belajar bahwa tipu daya dan kelicikan tidak mendatangkan keuntungan. Apa yang dulu ia lakukan kembali menimpa dirinya sendiri, namun Allah tetap menyertainya dan memberkatinya. Yakub mulai berubah. Ia tidak lagi mencari keuntungan dengan caranya sendiri, melainkan menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Ia rela diperlakukan dengan tidak adil tanpa membalas. Kepada tuduhan Laban, ia menjawab dengan tenang bahwa, "Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini, aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam." Kejadian 31 ayat 38-40. Perubahan ini menunjukkan bahwa Yakub sungguh digerakkan oleh Allah. Injil bekerja dalam hidupnya dan ia menjadi pribadi yang berbeda. Yakub sebenarnya tidak mendapatkan apapun dari tipu dayanya untuk memperoleh hak kesulungan. Semua berkat yang ia terima datang langsung dari Allah. Warisan rohani tidak bisa diwariskan seperti harta duniawi. Itu hanya bisa diterima secara pribadi dari Allah. Demikian juga, tidak ada orang yang menjadi Kristen hanya karena orang tuanya Kristen. Kita tidak menjadi anggota keluarga Allah karena kelahiran alami, tetapi karena kelahiran baru. Untuk menjadi keturunan Abraham dan ahli waris janji, kita harus menjadi milik Kristus. Jika kita milik Kristus, maka kita juga adalah ahli waris Allah. Yakub pernah gagal di masa lalunya dengan mengandalkan tipu daya. Karena itu, Tuhan sebagai guru yang setia membawanya kembali pada ujian yang sama. Kali ini, ia harus belajar bahwa kemenangan sejati bukan datang dari kelicikan, tetapi inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 11 oleh E.J. Wagoner.